Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat seperti sekarang ini, di mana kita bisa berkumpul di acara presentasi sore hari ini. Yang terhormat Bapak Guru kita, Bapak Fida Ahyar, selaku bimbingan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga beliau tetap selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur yang panjang. Amin. Dan tak lupa juga yang saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, langsung saja presentasi dari saya tentang tips baik, langsung saja penjelasan presentasi dari saya tentang tips pembelajaran efektif di masa pandemi. Nah, dalam penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, ini membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantikannya dengan metode belajar jarak jauh dari rumah secara daring dengan harapan membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekankan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Belajar secara daring juga tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi ini seperti gawai atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Lalu bagaimana sih caranya kita itu agar pembelajaran secara daring ini dapat dilakukan secara efektif? Yuk ikuti beberapa tips berikut ini. Yang pertama, tips kelola waktu dengan baik. Nah, atur waktu belajar kamu dengan baik. Jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan diri kita itu untuk mengerjakan tugas di awal waktu. Dan yang tips kedua yaitu carilah tempat yang nyaman. Carilah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kamu bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Bila perlu, kamu harus bisa mendekor aren meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar kamu. Tapi jangan lupa izin ke orang tua dulu. Dan tips yang ketiga yaitu siapkan perangkat yang dibutuhkan. Nah, siapkan perangkat yang kamu butuhkan, baik itu laptop, gawai, komputer, maupun saklar listrik atau mengisi daya perangkat elektronik kamu, agar tidak kebiasaan
daya di tengah-tengah fokus belajar. Dan pastikan juga perangkat kamu terhubung dengan jaringan internet yang baik agar kamu dapat mengakses Google Classroom. Nah, tips yang keempat yaitu tips komunikasi dengan guru dan teman kelas. Nah, maksudnya itu meskipun kamu belajar dengan jarak jauh gitu dari bapak ataupun ibu guru, bukan berarti kamu itu bebas bersantai dan menunda-nunda tugas gitu yang diberikan. Jadi kita jadi jika kamu membutuhkan penjelasan mengenai materi ataupun tugas gitu, dapat langsung menghubungi bapak atau ibu guru gitu. Begitu juga dengan berkomunikasi dengan teman sekelas. Itu penting sekali agar kamu bisa berdiskusi mengenai materi atau tugas yang diberikan bapak atau ibu guru gitu. Jadi kita bisa berdiskusi kepada teman-teman kita. Maka sangat pentingnya kita berkomunikasi dengan teman sekelas. Nah, tips yang kelima yaitu jaga kebersihan. Tips yang kelima, jaga kebersihan dan kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan di dalam tubuh kita. Seperti halnya itu rajin mencuci tangan dengan sabun supaya tidak cepat terserang penyakit gitu. Makanya kita itu wajib mencuci tangan agar kita tetap selalu dalam keadaan bersih dan tidak terserang dan tidak cepat terserang penyakit. Adapun tips yang keenam yaitu jangan stres. Tips keenam, jangan stres. Kita tidak dapat menghindari tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada murid. Jadi biasanya itu kebanyakan seorang murid akan berpikir lebih ataupun stres terhadap soal atau kegiatan yang diberikan oleh guru kita. Jadi kita itu harus menjaga pikiran kita supaya tidak stres atau tidak menjadi beban bagi diri kita sendiri. Gitu. Dan yang terakhir yaitu tips have fun. Nah, ini tips yang terakhir. Have fun. Have fun itu belajar itu tidak mudah sebenarnya. Tetapi siapa bilang belajar itu membosankan gitu. Walaupun dalam krisis pandemi saat ini, makanya kita harus mencoba sesuatu yang bermanfaat atau yang membuat kita itu tidak membosankan. Nah, itu yang terakhir. Sekian penjelasan tips belajar efektif di masa pandemi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.